perkembangbiakan pada tumbuhan. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Delima dengan NIM 2211031195. Yuk kita simak videonya. Tahukah kalian bahwasannya makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu bergerak, bernafas, bertumbuh, dan berkembang biak. Tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup juga memiliki ciri berkembang biak. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu berkembang biak. Tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan atau disebut perkembangbiakan generatif, dan perkembangbiakan secara tak kawin yang disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui penyerbukan dan pembuahan, yang dilakukan melalui perkawinan yang mempertemukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses penyerbukan pada tumbuhan biasanya dapat dibantu oleh pihak lain seperti manusia, hewan, dan angin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu bunga. Sebagai alat perkembangbiakan, bunga memiliki alat perkembangbiakan berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin ini yang nantinya dapat melakukan perkawinan hingga menghasilkan pembuahan. Bunga memiliki bagian-bagian bunga yang setiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda. Tangkai bunga yang berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan ranting. Dasar bunga yang menjadi tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan menutupi bunga masih kucup, sehingga bunga terlindung dari paparan luar. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik adalah alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal buah tepat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Terdapat beberapa jenis penyerbukan. Di antaranya, yang pertama penyerbukan sendiri atau penyerbukan autogami, di mana serbuk sari menempel pada kepala putik dalam satu bunga. Biasanya terjadi pada bunga sempurna. Contohnya pada bunga kembang sepatu. Yang kedua, penyerbukan ganda atau geotonami, di mana serbuk sari bertemu dengan kepala putik lain bunga, tapi masih dalam satu pohon. Contohnya yaitu penyerbukan pada jagung. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Nah, di mana serbuk sari bertemu kepala putik lain bunga dan lain pohon, tetapi masih sejenis. Contohnya yaitu pada bunga Kamboja. Yang terakhir ada penyerbukan bastar atau hibidrogami, di mana serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya tidak sama atau berbeda. Contohnya seperti penyerbukan yang terjadi pada bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Terdapat perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melalui akar tunggal, stek batang, cangkok, okulasi, sambung, dan sebagainya. Pada perkembangbiakan vegetatif yang ditanam adalah bagian tumbuh induknya, seperti batang, umbi, akar tinggal, gerage, tunas, atau daun. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan vegetatif yang berkembang biak dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami diantaranya yaitu yang pertama, menanam umbinya. Untuk pengembangbiakan tumbuhan yang berumbi, yang ditanam adalah bagian umbinya. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dengan menanam umbi, yaitu menanam umbi batang dan umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang ditanam dan memiliki mata tunas yang bakal menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambut. Sedangkan umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis itulah yang disebut dengan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga
terbentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Yang kedua, dengan menanam tunasnya. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Yang ketiga, menanam akar. Menanam akar tinggalnya. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, alang-alang, dan rumput. Yang keempat, menanam geragihnya. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Batang tersebut berruas-ruas, pada ruasnya dapat tumbuh tunas, yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah rumput teki dan stroberi. Yang kelima adalah menanam daunnya atau adventip. Daun yang dipetik kemudian ditanam di tanah, maka tumbuh tunas di tepi daun tersebut yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya tumbuhan cocor bebek dan lidah buaya. Pada tumbuhan paku-pakuan juga berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui spora. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Suatu tanaman dikembangbiakan dengan rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Cara perkembangbiakan ini dilakukan melalui stek, cangkok, okulasi atau menempel, dan enten atau menyambung. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang, nah cabang itu kemudian dibalut dengan tanah. Setelah beberapa minggu, pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Mencangkok umumnya dilakukan pada tanaman yang berkambium, contohnya seperti tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Yang kedua yaitu stek. Stek dilakukan dengan menanam bagian potongan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, dan akar, sehingga terdapat 3 macam stek. Yang pertama, stek batang. Stek batang dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun, kemudian menanamnya. Untuk hal ini, prosesnya sama halnya dengan vegetatif alami, yaitu menanam daunnya yang terjadi pada cocor bebek. Dan yang terakhir yaitu stek akar. Stek akar dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi adalah cara untuk mengembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan calon mata tunas suatu pohon ke batang pohon lainnya yang sejenis. Okulasi dapat dilakukan pada singkong mukibat ke singkong karet, pohon mangga, dan belimbing. Vegetatif buat 4, menyambung atau enten. Menyambung adalah cara pengembangbiakan tanaman dengan menyambung bagian pucuk dahan atau pohon kemudian disambungkan ke dalam yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambungkan antara lain kopi, ubi, karet, jambu, dan durian. Yang terakhir merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun tanah. Jika akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda dan sirih.